Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama aku di channel Erhas. Kali ini kita masih dalam pembelajaran IPS materi negara-negara ASEAN. Ini materi IPS kelas 8 semester awal ya, semester ganjil. Baik, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita masuk pada materi tentang negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama kita akan sedikit mengulik tentang sejarah berdirinya ASEAN. Itu pertama kali didirikan tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam sebuah pertemuan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok di Thailand ya. Diprakarsai oleh 5 negara yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi awalnya ASEAN itu beranggotakan 5 negara ini pencetusnya. Nah, hingga sekarang total anggotanya itu berjumlah 10 negara seperti yang terlihat di peta berikut ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat ya peta ASEAN ini, lebih tepatnya ini lebih ke arah peta Asia bagian tenggara ya. Nah, ini ASEAN. Kalau sepintas kita melihat dari peta ini, itu didominasi sekali oleh negara Indonesia ya, yang memang ukuran wilayahnya sangat luas, paling luas di antara negara-negara ASEAN yang lain. Kemudian ada negara tetangga kita seperti Malaysia di sini, ya, kemudian Filipina, kemudian Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar. Nah, seperti itu. Oh ya, ada Singapura juga di sini, kecil sekali, nyaris tidak terlihat di sini karena memang wilayahnya cukup sangat kecil ya. Kemudian di sini ada Brunei Darussalam juga. Baik, kita langsung lanjut. Nah, ini letak geografis ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya ya, itu ASEAN ini terletak di antara 2 samudera, yaitu Hindia dan Pasifik, serta terletak di antara 2 benua, Asia dan Australia. Jadi letak geografisnya itu mirip dengan Indonesia lah. Nah, sementara berdasarkan bentuk geografisnya, negara ASEAN ini beda-beda nih bentuknya, karakteristik bentuknya. Yang pertama itu ada compact ya. Compact itu hampir seperti lingkaran. Nah, itu contohnya adalah negara Kamboja. Nanti kita lihat seperti apa yang dimaksud dengan compact itu. Sementara fragmented itu berbentuk kepulauan. Contohnya seperti Indonesia, kemudian Filipina. Dia terdiri, daratannya itu misah-misah gitu, terdiri dari beberapa pulau lah. Kemudian elongated itu bentuknya memanjang seperti Vietnam. Ini kalau kita kembali ke peta ini tadi. Nah, kalau bentuk kepulauan seperti Indonesia ini fragmented, ini juga Filipina fragmented. Nah, sementara Vietnam ini bentuknya elongated tadi karena dia memanjang ya, ini memanjang. Nah, sementara Kamboja ini membulat, melingkar tadi, yang kita kenal dengan istilah compact. Sementara bentuk geografis selanjutnya tadi protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam gitu. Nah, ini contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Nah, ini gambarannya kalau kita perbesar tadi ya, wilayah Kamboja ini compact tadi, dia bentuk seperti lingkaran. Memang tidak seperti lingkaran penuh, tapi maksudnya wilayah daratannya itu dikelilingi oleh daratan yang lain gitu, wilayah negara lain, sehingga dia seperti lingkaran. Nah, kemudian ini fragmented, bentuknya kepulauan. Tadi saya sudah sebutkan, selain Indonesia, negara ASEAN lain yang berbentuk kepulauan itu adalah Filipina. Kemudian ada elongated-nya. Ini Vietnam, bentuk daratannya, wilayahnya itu memang tidak melebar, tapi dia memanjang gitu. Ini memanjang dari utara sampai selatan. Makanya dalam sejarahnya Vietnam pernah terbagi 2, Vietnam Utara dan Selatan, meski sekarang mereka sudah kembali bersatu lagi gitu. Kemudian protruded. Nah, ini protruded tadi yang istilahnya bentuknya itu beragam gitu, melingkar, tidak memanjang, cenderung memanjang sih sebenarnya ya. Tapi
ini dia seperti perpanjangan tangan Asia juga nih, contohnya nih, terutama negara Thailand ya. Thailand juga cukup panjang, ke sini dia berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian selatannya, dan dengan Myanmar dan Laos di bagian utaranya gitu. Baratnya juga Myanmar, di timurnya ada Kamboja. Nah, sementara contoh negara lainnya adalah Myanmar, juga Blokade. Kita langsung lanjut saja ke batas-batas negara ASEAN. Nah, ini bisa kalian lihat di peta ya untuk lebih jelasnya. Itu di bagian utara itu berbatasan langsung dengan negara Tiongkok atau kita kenal juga dengan Cina. Kemudian bagian barat itu ada Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, India, dan Bangladesh. Jadi bagian barat Asia Tenggara itu Asia bagian selatan tuh. Kemudian bagian timur ini memiliki perbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian bagian selatan memiliki perbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, disebutkan di sini posisi negara-negara ASEAN itu sangatlah strategis ya. Jadi, dan itu memberikan keuntungan tersendiri gitu, terutama dari sektor ekonomi dan transportasi. Tapi juga ada juga semacam kerugian yang didapatkan dari posisi strategis itu, terutama di masa lampau, di mana negara-negara ASEAN memiliki sejarah yang kelam, dijadikan tujuan negara-negara jajahan oleh bangsa-bangsa barat, kecuali Thailand ya, karena Thailand tidak pernah dijajah dalam sejarah negara mereka. Nah, sementara kita tahu seperti contohnya negara kita Indonesia itu cukup lama mengalami penjajahan, diakibatkan salah satunya adalah karena posisi kita yang cukup strategis sehingga menjadi incaran bangsa-bangsa barat pada masa itu. Nah, seperti apa gambaran posisi silang itu? Ini bisa kalian lihat di peta ini. Nah, kalau di sini memang posisi kita itu sangat strategis sekali ya, karena perlintasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dua samudra yang sangat ramai sekali, terutama lewat transportasi lautnya, sehingga wilayah-wilayah negara di Asia Tenggara atau ASEAN ini itu menjadi tempat persinggahan bagi bangsa-bangsa luar sejak dulu sampai sekarang. Oke, kemudian secara astronomis itu negara ASEAN terletak pada garis lintang 29 derajat lintang utara dan garis lintangnya 11 derajat lintang selatan, sementara garis bujurnya itu 92 derajat bujur timur dan bujur timurnya itu ada pada 141 derajat bujur timur. Sehingga kalian bisa lihat dulu penampakan daerah iklim ini, karena memang garis astronomis itu nanti berpengaruh pada iklim ya, penentuan iklim. Ini bisa kalian lihat penentuan iklim berdasarkan garis astronomisnya. Nah, sehingga bisa dipastikan sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu berada pada iklim tropis karena terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hanya sebagian kecil wilayah Asia Tenggara itu yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar. Itu pun Myanmar bagian utara, seperti itu. Nah, ciri-ciri negara iklim tropis mungkin kan sudah cukup tahu ya, diantaranya curah hujannya tinggi dan adanya pengaruh angin muson barat, sehingga itu tadi membawa curah hujan yang cukup tinggi. Sementara itu juga ada suhu udara yang panas karena berdekat sekali dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, kemudian kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara ASEAN itu sangat beragam sekali. Ya, mulai dari tambang, hasil kebun, hasil laut, ya, hasil hutan dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini kalau mungkin kalian akan penasaran dengan gambar ini, Pak, ini apa sih? Kalau yang tinggal di daerah Kabupaten Tabalong, terutama Muara Oya, tentu sudah tahu. Wah, ini orang nyadap karet, Pak. Kalau istilah bahasa Banjarnya manurih, Pak, manurih.
Ya, nah nanti ini ada kaitannya dengan sumber daya alam negara-negara ASEAN dan itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.